teman-teman semua, kalian tahu nggak sih? Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950, diberlakukan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Dalam sistem demokrasi ini, kabinet bertanggung jawab atas parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Presiden hanya sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan. Tujuan diberlakukannya demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Tetapi sistem ini banyak mengalami tantangan pada politik dan juga ekonomi. Berikut kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kondisi politik pada masa demokrasi liberal muncul lebih dari 30 partai politik, menyebabkan kabinet sering berganti karena sulit bekerja sama. Dalam 9 tahun, terjadi 7 kali pergantian kabinet seperti 1. Kabinet Santasil 1950 sampai 1951, Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952, Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953, Kabinet Ali Sutarjo 1993 sampai 1955, Kabinet Komarudin Harap 1955 sampai 1956, Kabinet Ali Sutarjo II 1956 sampai 1957, Kabinet Juanda 1957 sampai 1959. Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilu pertama yang dianggap paling demokratis. Namun, konstituen gagal membuat UUD baru, menimbulkan krisis politik. Selain itu, terjadi banyak pemberontakan daerah seperti DI atau TII, RMS, PRRI atau Pemusnah, dan ANI. Situasi politik menjadi tidak stabil dan melemahkan pemerintah. Kondisi ekonomi Indonesia saat itu sangat lemah. Produksi menurun, inflasi semakin tinggi, dan sebagian besar sektor ekonomi dikuasai oleh pihak asing. Pemerintah berusaha memperbaiki keadaan dengan melakukan beberapa kebijakan. Di antaranya yang pertama ialah kebijakan program Benteng yang dilakukan pada tahun 1950 hingga 1957. Program Benteng dilakukan untuk membantu pengusaha pribumi, namun tetap gagal juga. Yang kedua ada Gunting Safruddin dilakukan pada tahun 1950. Gunting Safruddin ialah memotong nilai uang untuk menekan inflasi yang sangat tinggi. Yang terakhir ada penasionalisasi perusahaan Belanda yang dilakukan pada tahun 1957 untuk mengambil alih aset asing. Beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, tapi ekonomi tetap tidak stabil dan pembangunan tetap belum berjalan secara lancar. Masa demokrasi liberal memberikan pengalaman penting bagi Indonesia dalam menerapkan sistem parlementer. Namun, karena kondisi politik yang tidak stabil dan ekonomi yang menurun, akhirnya sistem ini tidak bertahan lama. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin.